Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Dery Mauludin, mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, dengan nomor induk mahasiswa 253212138. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Falah Tanjung Jaya kelas 11 dengan materi bukti keimanan, yaitu menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Everybody get ready. Ready. Stand up please. Say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di pagi kali ini kita semuanya bisa belajar kembali, bertemu kembali dalam materi ataupun mata pelajaran PAI. Sebelum dimulai ataupun sebelum dilanjutkan, untuk kehadiran, siapa yang tidak hadir? Ataupun hadir semuanya? Siapa? Dinda sakit, Sri Indriani sakit. Ya, terima kasih. Kita doakan bagi yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, dan mudah-mudahan kita yang sehat tetap semangat, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak di sini akan memberikan motivasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kita sudah di kelas 11 ini itu akan beberapa tahap lagi menuju lulus, ya. Ketika nanti kita sudah lulus, maka teman-teman semuanya mulai menentukan arah, mulai menentukan langkah, ya. Jadi jangan sampai ketika lulus itu ataupun ketika nanti teman-teman ini sudah lulus, misalkan kita ini apakah mau bekerja, mau berwirausaha, ataupun misalkan mau lanjut perkuliahan, maka teman-teman semuanya mulai dari hari ini, mulai dari kelas 11, bagaimana teman-teman semuanya menentukan langkah, menentukan arah. Jadi teman-teman semuanya ketika baru lulus ataupun ketika kita sudah lulus beres kelas 12, kita baru mencari kerja. Nah, bagusnya ketika teman-teman semuanya itu ketika lulus ataupun sebelum lulus itu teman-teman semuanya sudah mulai cari-cari loker kalau mau yang bekerja, ataupun misalkan mau lanjut kuliah, kita ini misalkan ikut SBMPTN dan lain sebagainya. Maka teman-teman semuanya sekali lagi
ketika sudah nanti lulus kelas 12, rencanakan hari ini, tentukan hari ini. Kita ini tujuannya mau apa, ya? Rencanakan hari ini. Ada keterangan yang menjelaskan wa kullu malam ya'taqil lam tafi. Seorang yang tidak memiliki itikad yang baik, seorang yang tidak memiliki tujuan yang baik, lam yang tapi tidak akan ada maka kita semuanya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, itu. Maka poinnya apa? Tentukan hari ini, ya. Kita ini mau jadi apa ataupun kita ini ingin seperti apa. Supaya kita lebih konsentrasi dan lebih semangat, ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ini mencoba ataupun menguji konsentrasi kalian ini sejauh mana, ya. Ice breaking di sini mudahlah. Ketika Bapak mengatakan ganjil, itu posisi kalian berdiri. Ketika Bapak mengatakan jumlahannya genap, itu teman-teman semuanya masih dalam posisi duduk ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekali lagi, ketika Bapak menjumlahkan ataupun hasil jumlahannya ganjil, maka berdiri. Ketika hasil jumlahannya genap, duduk. Sudah siap ya? Siap. Ya. 7 tambah 2. 9. Nah, masih belum fokus ya? Masih belum fokus. Ini 8 tambah 1. 9. Nah. 3 tambah 2. 5. 2 tambah 2. 4. Ya, sudahlah. Terima kasih. Sudah mulai fokus. Sudah konsentrasi semuanya, ya. Udah berarti udah mulai siap belajar. Ya. Sebelum ke tujuan pembelajaran, mohon ini dirapihkan ya, disiapkan terkait dengan alat tulis dan sebagainya ya. Ini siap, silakan. Teman-teman semuanya, di tujuan pembelajaran hari ini, pertama, melalui model PBL peserta didik mampu memahami pentingnya menepati janji dalam ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, tujuannya melalui model PBL peserta didik mampu mensyukuri nikmat dengan cara yang baik dan bijaksana. Yang ketiga, melalui model PBL peserta didik mampu memelihara lisan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, tujuannya melalui model PBL peserta didik mampu menutup aib orang lain dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, itu yang menjadi tujuan pembelajaran di minggu ini. Nah, kita mengulang kembali materi di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas terkait dengan meyakini adanya surga dan neraka. Yang mana meyakini adanya surga dan neraka itu merupakan termasuk bukti keimanan kita ataupun termasuk dengan iman. Nah, materi yang akan kita bahas di minggu ini ialah bukti keimanan terkait dengan menepati janji, mensyukuri nikmat, terus kemudian menjaga lisan dan menutupi aib. Itu materi yang akan kita bahas di pertemuan minggu ini ya, teman-teman. Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertama, bagaimana cara kita menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain? Ini teman-teman siapa yang mau jawab? Saya. Ya, silakan, Alia. Baik, Gimana? Pak. Terima kasih. Izin menjawab, menurut saya, cara menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain, yaitu kita harus berpikir dulu sebelum berbicara, harus berbicara dengan bahasa yang sopan, dan kita harus bisa mengendalikan emosi saat marah agar tidak keluar kata-kata yang kasar. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga perasaan orang lain
sekaligus juga menjaga hubungan yang baik dengan orang tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Alia, tepuk tangan. Yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa menepati janji sangat penting dalam Islam? Kira-kira siapa yang mau jawab? Saya. Ya, silakan Amel. Baiklah, izin menjawab. Menurut saya menepati janji sangat penting dalam Islam karena itu merupakan perintah dari Allah dan ciri dari orang yang beriman. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akan atau janji-janji itu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa orang yang mengingkari janji termasuk dalam ciri dari orang yang munafik. Dengan menepati janji, kita menjadi orang yang jujur, dipercaya dan juga bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Amel. Jawabannya bagus. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan video ya, menayangkan video terkait dengan materi pertemuan minggu ini. Ya. Ini nanti teman-teman semuanya mohon untuk disimak ya, disimak, didengarkan dengan baik. Teman-teman catat yang penting. Ya, mohon disiapkan sekali lagi terkait dengan alat tulis dan sebagainya. Silakan kalian teman-teman semuanya untuk bisa menyimak video di sini ya terkait dengan materi minggu ini yang dibahas ya. Silakan disimak teman-teman. Assalamualaikum janji. Kemudian yang kedua, mensyukuri iman dan memenuhi janji. Dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu bersih. Yang pertama, janji kepada Allah. Kemudian yang kedua, janji keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian untuk orang mereka. Teman-teman semuanya, setelah tadi kita menyimak video, tayangan video di sini terkait dengan bukti beriman, ya, terkait dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari menyimak video ini? Kira-kira, coba apa saja? Terkait apa? Menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, untuk sekarang Bapak akan membagi kelompok ya. Bapak akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini nanti mungkin bisa berembuk ya. Misalkan kelompok 1, 2 dan 3 yang memang sudah dibagikan. Jadi kelompoknya memakai kelompok minggu kemarin yang sudah Bapak bagikan di pertemuan minggu kemarin ya. Jadi kita pakai saja di pertemuan sekarang untuk membagi duduk kelompoknya. Jadi sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan terkait dengan LKPD ya, ataupun lembar kerja peserta didik. Jadi saya akan membagikan terkait dengan LKPD di sini. Untuk kelompok pertama mana? Kelompok pertama, kelompok 1. Yang kedua, kelompok 2. Nah, teman-teman semuanya, terkait dengan pengisian LKPD di sini, mohon teman-teman semuanya bisa mengerjakan dengan
berkelompok ya, tidak boleh misalkan hanya satu orang yang mengerjakannya. Itu mohon diperhatikan terkait dengan aturan pengerjaan LKPD di sini. Sekali lagi, karena memang ini pembelajaran berkelompok, jadi mohon kerjasamanya dari antar kelompok ya. Untuk pengisiannya, ini pertama kerjakan tugas di bawah ini secara berkelompok. Yang kedua, mengisi jawabannya di kertas LKPD di sini gitu ya. Jadi tidak perlu misalkan di buku ataupun lain sebagainya. Jadi mohon untuk mengerjakannya di kertas yang sudah Bapak bagikan ya, di kertas LKPD. Yang terakhir, hasil diskusinya nanti dipresentasikan ya, hasil diskusi daripada tugas LKPD ini nanti semua kelompok ya, mungkin nanti ada satu kelompok yang tidak presentasi karena memang sesuai dengan tema ada 4. Jadi 4 kelompok yang akan membahas ataupun mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi teman-teman semuanya ini belajar, sekali lagi belajar berkelompok ya, tidak individu gitu ya. Itu terkait dengan aturan pengerjaan LKPD-nya. Silakan bisa dikerjakan sekarang, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apakah ada yang sudah beres? Sudah. Mana yang sudah beres kira-kira? Oh ya. Lihat ya. Terkait dengan kelompok 1. Ini sudah beres ya. Ini sampel yang sudah semuanya dikerjakan. Teman-teman semuanya, apakah ada kesulitan terkait dengan pengerjaan LKPD-nya? Kira-kira ada nggak? Ada kesulitan? Oh. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Mengapa kita harus memelihara lisan dalam Islam? Oh iya. Mengapa harus memelihara lisan dalam Islam? Dianjurkan untuk memelihara lisan karena memang ada keterangan yang menjelaskan bahwa salamatul insan bihifdil lisan. Keselamatan manusia itu karena memang bisa menjaga lisannya. Nah, maka kita sebagai umat muslim ya, umat yang beragama Islam, untuk senantiasa sangat penting menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain itu ya. Gitu, teman-teman. Itulah mungkin sepintas terkait dengan jawaban pertanyaan tadi. Dikira cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari kelompok mana? Kelompok 5. Oh iya, enggak. Izin bertanya, Pak. Untuk kasus 1.3, apakah harus disertai dengan dalil Al-Quran atau hadisnya? Oh, terkait dengan poin itu, ini misalkan itu bisa pilih ya, apakah misalkan mau kedua-duanya, mau Al-Quran dan hadisnya ini disertakan itu lebih baik, ataupun misalkan kalau hanya Al-Qurannya saja, itu juga bisa lah, cukup ya, ataupun hadisnya saja, itu ya. Apakah sudah beres semuanya ya? Sudah? Sudah, berarti untuk sekarang tinggal per kelompok ini mempresentasikan hasil diskusi daripada pengerjaan LKPD ini ya. Dimulai dari kelompok 1 ya, 1 dulu terkait dengan materi yang didiskusikan di LKPD tersebut. Silakan untuk kelompok 1 untuk bisa mempresentasikannya. Silakan. Nanti untuk yang menanggapi dari kelompok 1 ini ditanggapi ataupun diberi tambahan ataupun lain sebagainya lah, mau ada evaluasi ini nanti oleh kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini bisa disimak. Mohon selama presentasi ini semuanya menyimak, mendengarkan ya, jangan ada yang ngobrol. Mohon dicatat dari presentasi teman-teman kalian semuanya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.
teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan satu kasus terkait memenuhi janji. Sekarang saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Aminah berjanji kepada temannya Siti untuk membantu mengerjakan tugas kelompok. Namun, karena Aminah merasa malas dan ada tugas lain yang lebih penting, ia mengingkari janji tersebut. Siti merasa kecewa dan merasa bahwa Aminah tidak dapat dipercaya. Nah, itulah kasus yang akan kami paparkan di presentasi kali ini. Sekarang akan ada pertanyaan dan jawaban yang sudah kami diskusikan sebelumnya dan akan dibacakan oleh Dinda. Pertanyaan 1. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Aminah menurut ajaran Islam terkait dengan janji yang telah dibuatnya? Yaitu, Aminah seharusnya menepati janji kepada Siti karena Islam mengajarkan untuk selalu memenuhi janji, karena itu merupakan tanda keimanan seseorang. Baik, mungkin itu pertanyaan dan jawaban yang sudah kelompok kami diskusikan sebelumnya. Sekarang kami akan memasuki sesi tanya jawab dan kami memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk memberi pertanyaan. Silakan. Ingin bertanya, menurut kalian mengapa menepati janji dianggap sebagai cerminan keimanan seseorang? Baik, izin menjawab. Menepati janji dianggap sebagai cerminan keimanan karena orang yang beriman akan selalu menjaga amanah dan ucapannya sesuai dengan ajaran Islam. Baik, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Kepada kelompok 2, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Ya. Baik, kalau sudah cukup, kami tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk selanjutnya dilanjut oleh kelompok 2. Mohon untuk bisa mempresentasikannya dengan baik. Untuk kelompok 3 itu nanti menanggapi kelompok 2 ya. Kelompok 2 terkait dengan presentasinya. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam dengan tema mensyukuri nikmat. Saya akan membacakan kasus mensyukuri nikmat. Fajar adalah seorang remaja yang diberi banyak nikmat oleh Allah, seperti kesehatan, keluarga yang harmonis, dan prestasi di sekolah. Namun, Fajar sering kali merasa kurang puas dan lebih fokus pada apa yang belum dimilikinya, seperti ponsel baru dan uang saku yang lebih besar. Izin bertanya, mengapa kita harus mensyukuri nikmat? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa kita harus mensyukuri nikmat? Kita harus mensyukuri nikmat karena semua kebaikan dan rezeki yang kita miliki adalah berasal dari Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, kita menunjukkan rasa terima kasih dan pengakuan bahwa segala kenikmatan dalam hidup adalah berasal dari Allah. Sikap bersyukur juga membuat hati menjadi tenang, menjauhkan kita dari sifat sombong dan iri, serta menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Selain itu, Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan Allah tambahkan. Terima kasih. Dengan bersyukur, hidup kita akan menjadi lebih tenang, bahagia, dan penuh berkah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang mensyukuri nikmat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam memimpin jalannya presentasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah presentasikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya dilanjut presentasi dari kelompok 3 ya. Nanti mohon
kelompok 4 untuk bisa menanggapi ataupun menambahkan ya. Gitu. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 3, yaitu memelihara lisan. Sebelum ke pertanyaan, saya akan membacakan kasusnya. Ali dan Budi sedang berbicara tentang teman mereka, Fadil. Dalam obrolan itu, Ali menyebutkan beberapa kekurangan Fadil dan mengkritiknya secara berlebihan. Budi merasa tidak nyaman dan berpikir apakah ini termasuk ghibah atau tidak. Adapun pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh Rismayanti. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang dilakukan Ali sesuai dengan ajaran Islam mengenai memelihara lisan? Jelaskan. Jawabannya, sangat tidak sesuai. Ali tidak sesuai dengan ajaran Islam karena ia bergosip atau bergibah tentang orang lain. Mungkin itu pertanyaan dan jawaban dari kami. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok mana? Kelompok 4 izin bertanya, mengapa Islam menekankan pentingnya menjaga lisan? Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan karena ucapan bisa membawa kebaikan atau keburukan. Dengan menjaga lisan, kita terhindar dari dosa seperti berbohong, ghibah, dan menyakiti hati orang lain. Selain itu, menjaga lisan juga menunjukkan iman dan akhlak yang baik, serta setiap ucapan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Apakah sudah cukup? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi mengerjakan LKPD-nya. Untuk yang terakhir, mungkin kelompok terakhir, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan mohon kepada kelompok 5 ya untuk bisa menanggapi ataupun memberikan tambahan terkait pembahasan hasil diskusi materinya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus keempat, yaitu menutupi aib orang lain. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu, yaitu tentang menutup aib orang lain. Di sebuah sekolah, seorang siswa bernama Rijal tertangkap sedang menyontek saat ujian. Beberapa teman sekelasnya mulai membicarakan kejadian tersebut, menyebarkan berita bahwa Rijal selalu menyontek. Rijal merasa malu dan takut jika seluruh sekolah mengetahuinya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 1 yang akan dibacakan oleh Yuli. Pertanyaan 1. Apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Rijal menurut ajaran Islam mengenai menutup aib orang lain? Jawabannya, teman-teman Rijal seharusnya menasihati Rijal dengan baik dan tidak menyebarkan aibnya, karena Islam mengajarkan untuk menutup aib. Apa manfaat menutupi aib orang lain untuk masyarakat? Baik, jawabannya yaitu agar kita menciptakan sebuah keharmonisan dan kebersamaan bersama. Dan yang kedua yaitu mencegah fitnah-fitnah yang tidak benar dan juga bisa untuk menjaga sebuah kehormatan. Apakah sudah cukup? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kami tutup presentasinya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
buka ruangan untuk kelompok 4 yang menjadi kelompok terakhir untuk presentasi. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah presentasi dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian tadi presentasinya sangat luar biasa, hebat-hebat ya. Ketika semuanya ada yang menanyakan, jawabannya gak ada yang bisa kejawab lah. Maksudnya gak ada yang terjawab, semuanya bisa terjawab semuanya. Maka teman-teman semuanya manfaatkan ya diskusi ataupun pembelajaran yang lainnya untuk senantiasa bagaimanapun lah metode dalam pembelajaran ya, baik secara diskusi ataupun misalkan metode ceramah dan sebagainya, itu silakan kalian manfaatkan, ikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk sekarang untuk melaksanakan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Mungkin di antara kalian siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Mia ya? Ya, silakan. Izin merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini yaitu kita dapat memahami materi tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Kesulitan pada saat pembelajaran yaitu sebelumnya saya merasa kurang fokus, tetapi sesudah melakukan ice breaking saya merasa lebih fokus dan konsentrasi untuk memulai pembelajaran. Dan perasaan saya ketika pembelajaran seru karena pada saat pembelajaran kita belajar secara berkelompok sehingga dapat melatih konsentrasi dan komunikasi kerjasama tim kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mia, tepuk tangan yang sudah memberikan refleksi pembelajaran di minggu ini. Ya. Untuk sekarang teman-teman semuanya silakan duduknya kembali ke tempat semula ya. Silakan. Nah, sekarang kita akan melaksanakan terkait dengan tes individu ya, yang Bapak lakukan terkait dengan pengisian kuisis. Ini sudah saya share ya, terkait linknya. Ini mohon teman-teman semuanya mengikuti karena ini mengukur sejauh mana terkait dengan kemampuan pengetahuan kalian selama pembelajaran di hari ini ya. Sekali lagi silakan teman-teman semuanya masuk ke linknya yang sudah saya bagikan. Ini mohon semuanya masuk. Sudah masuk semuanya? Sudah bisa dimulai? Ini sudah ya, sudah 28 orang. Sudah 28 orang. Kita mulai saja ya. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada semuanya yang sudah mengisi terkait dengan tes individu ini melalui kuisis. Selamat pada pengisian terbaik pertama ada April. Yang mana April? Ya, yang kedua tadi ada Alia. Yang ketiga ada Dini ya. Itu terima kasih. Intinya terima kasih kepada semuanya yang sudah mengisi dan sudah kerjasama terkait dengan pengisian kuisis ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita sama-sama mengevaluasi tingkat kemampuan kita ini sejauh mana ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk sekarang alhamdulillah dari rangkaian pembelajaran minggu ini sudah selesai kita laksanakan. Nah, Bapak izin menyimpulkan ya, terkait dengan pembelajaran di pertemuan ini, yaitu terkait dengan bukti keimanan, menepati janji, terus kemudian mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib.
Itu teman-teman semuanya untuk bagaimana kita ditanamkan dalam diri kita masing-masing, ya. Misalkan ketika kita berbicara, maka kita harus bisa menjaga. Misalkan ketika ada aib orang lain, kita tidak boleh untuk mengumbar. Ketika kita memiliki janji, maka kita harus menepati, ya. Jangan selalu memberikan janji-janji yang palsu, ya, teman-teman. Ya. Itu terkadang lumayan menyakitkan, ya. Yang terakhir, bagaimana kita misalkan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita patut syukuri. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan usia, diberikan kesempatan untuk hidup lah, kesempatan untuk belajar, maka bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana teman-teman semuanya bisa memanfaatkan usia kita dengan sebaik-baiknya, maka itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bisa disimpulkan, ya, bisa dipahami teman-teman? Nah, untuk materi minggu yang akan datang ataupun materi selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan berpikir kritis terhadap impact, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang akan kita bahas di minggu yang akan datang ataupun minggu selanjutnya. Jadi mohon teman-teman semuanya sekali lagi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar, ya. Jadi di kelas 11 ini manfaatkan terus-menerus untuk bagaimana kita semuanya belajar dengan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan waktu. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak titip, ya. Bapak titip orang lain masih banyak yang ingin seperti kita tinggal berangkatnya dari rumah ke sini. Coba kita bayangkan teman-teman kita yang susah untuk sekolah, bagaimana kita mencari pakaian ataupun bagaimana bisa membeli buku dan sebagainya. Kita ini tinggal bagaimana maunya, ya. Maka kita doakan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, diberikan kelancaran untuk memberikan dukungan kita terhadap pendidikan kita. Dan mudah-mudahan kita doakan untuk orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pembelajaran di minggu kali ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.